Selamat siang, kami akan mempresentasikan analisa pada saham Antem, TIN, dan Agro. Saya akan membahas tentang perusahaan Antem Inc. Dari hasil analisa menggunakan Microsoft Excel, total harga penutupan penyesuaian selama 5 tahun yaitu sebesar 12.995,66 dan 216,58 sebagai rata-rata dari penyesuaian harga penutupan. Kemudian didapati money return dengan melakukan kalkulasi harga penutupan penyesuaian pertama dikurangi dengan penutupan penyesuaian kedua, lalu kemudian dibagi harga penutupan yang kedua, sehingga dapat dilihat dalam tabel diperoleh rata-rata aritmetika sebesar 2%, rata-rata geometrik sebesar 1%, dan juga varian sebesar 0,073 yang menghasilkan juga standar deviasi 0,08 atau 9%. Standar deviasi yang kita dapati itu sebesar 9% yang menggambarkan total resiko dari portofolio. Kami juga menganalisa dari saham Antem dan TINS, yaitu sebesar 38%, yang juga terdapat dalam tabel correlation Antem TINS yang menghasilkan hasil sebesar 38%. Core Antem dan TINS tersebut menunjukkan gambaran bahwa hubungan dari kedua saham itu tidak terlalu erat karena berasal dari sektor yang berbeda. Untuk Antem sendiri bergerak pada bidang asuransi layanan kesehatan dan TINS yang bergerak pada bidang tambang. Sedangkan korelasi pada Antem dan Agro yaitu sebesar 35% yang terdapat dalam tabel di sini. Antem yang bergerak pada layanan asuransi kesehatan dan Agro bergerak pada sektor bahan dasar. Selanjutnya saya akan membahas fundamental dari saham Antem. PE ratio didapati sebesar 16,30 yang mendeskripsikan bahwa saham Antem memiliki harga yang tidak murah. Selanjutnya ada EPS dari saham Antem yang mengalami penurunan sebesar 40% dari kuartal yang berakhir pada 30 Desember 2020. Ada juga pendapatan tahunan pada saham Antem yang mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan pendapatan kuartal yang berakhir 31 Desember 2020, ada peningkatan sebesar 16,12% yang bernilai 31 miliar 824 dalam dolar. Kemudian ada juga market capital sebesar 73,27 miliar. Lalu aset yang meningkat. Kami memilih perusahaan Antem untuk menganalisa ini karena menurut kami perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup tinggi. Saya akan membahas tentang karakteristik perusahaan Anthem. Jadi Anthem Incorporated itu merupakan perusahaan Amerika Serikat yang memberikan layanan asuransi kesehatan yang berupaya menyediakan perawatan kesehatan melalui Blue Cross Blue Shield Association dan beberapa anak perusahaan lainnya. Anthem sendiri ini merupakan perusahaan terbesar dalam federasi Blue Cross Blue Shield. Terus, sebagai salah satu perusahaan asuransi papan atas dunia, Anthem pada tahun 2018 telah memiliki sekitar 40 juta anggota. Perusahaan ini juga masuk dalam daftar perusahaan terkaya di seluruh dunia Fortune Global 500 dengan peringkat ke-29. Pendapatan tahunan dan laba bersih Anthem mencapai 90,03 miliar dalam rupiah dan 3,84 miliar dalam US dollar. PT Timah Tbk atau TINS. Berdasarkan data dari Excel yang dibuat, ditemukan nilai dari arithmetic return sebesar 3% dan geometric return sebesar 1%. Yang dalam hal ini menjelaskan bahwa geometric return yang memiliki persentase lebih rendah menjadikan sebagai gambaran dari kinerja saham tersebut melalui data historis. Sedangkan untuk arithmetic return yang memiliki persentase lebih besar digunakan sebagai cara untuk mengetahui variance yang menghasilkan standar deviasi. Standar deviasi dalam saham TINS diketahui sebesar 19%. Melalui hasil tersebut, dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki saham TINS. Dalam hal ini, semakin besar suatu persentase dari standar deviasi, maka semakin besar juga risiko yang ada dari saham tersebut, yang diiringi juga dengan return yang semakin besar. Selain itu juga, ditemukan hasil beta sebesar 0,10 atau 10%, yang mendeskripsikan mengenai pergerakan return saham terhadap pergerakan dari hasil pasar yang ada secara keseluruhan.
berdasarkan dari korelasi yang didapat antara saham Anthem dan TINS, memiliki korelasi sebesar 38% dan sebesar 23%, yang merupakan korelasi dari saham TINS dan Agro. Melalui hasil korelasi tersebut, mencerminkan juga berdasarkan kenyataannya bahwa adanya perbedaan sektor sehingga menghasilkan suatu korelasi sedemikian. Melihat dari fundamental perusahaan dan saham tersebut, diketahui net income yang ada memiliki penurunan besar pada tahun 2019 dengan tahun 2016 memiliki kondisi naik ke tahun 2017 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018. Net income dari 2016 sampai 2020 itu dari 251.000 ke 502.000, 132.000 dan minus 611.000 dan minus 255.000. Adapun juga EPS yang diperoleh TINS dengan terbilang minus 92.000, minus 92,73. Di mana dalam hal itu ketika suatu hasil EPS diketahui tinggi atau mengalami peningkatan, maka hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik karena ada laba yang terus meningkat. Dalam hal ini, diketahui EPS yang dimiliki menurun, sehingga mendeskripsikan keadaan perusahaan yang tidak baik dengan adanya laba yang menurun. Adapun juga mengenai market capital yang mencerminkan nilai dari perusahaan tersebut, dengan TINS yang memiliki market capital sebesar 17,8 triliun. Jika semakin besar market capital, maka akan besar harga saham juga. Selain itu, diketahui ROE atau yang kita kenal sebagai return on equity terbilang 12,48, yang dalam hal ini diketahui ROE dengan fungsinya untuk mengukur kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dan dengan modal ekuitas yang telah diinvestasikan, sehingga minus 12,48% tersebut merupakan cerminan dari hasil itu. Udah. Karakteristik perusahaan saham timah. Perusahaan ini bergerak di pertambangan timah BUMN atau batu bara dan dimiliki oleh 50%, yaitu lebih dari 50%, yaitu 65%, yaitu dari perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dan terdaftar dalam BEI sejak tahun 1995. Udah. Sekarang saya akan membahas mengenai saham agro dengan perusahaannya itu Adeko Agro SA. Yang pertama ini akan bahas mengenai tabel analisa yang didapat. Di sini ada return arithmetic sebesar 0%, return geometrik sebesar min 1%, varian sebesar 0,012, standard deviation sebesar 0,11, dan ada pun correlation antara saham Anthem dan saham agro sebesar 35% dan correlation TINS dan agro sebesar 23%. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, return arithmetic dan return geometrik itu, jadi untuk geometrik itu berguna untuk cerminan kinerja dari saham tersebut, dan arithmetic sebagai cerminan diketahuinya varians yang menghasilkan standar deviasi. Dan untuk varians yang diketahui 0,12 kemudian menghasilkan hasil sebesar 11% itu. Itu mendeskripsikan tingkat risiko dari saham tersebut. Serta ditemukannya hasil dari beta sebesar 0,23 yang menunjukkan pergerakan return saham terhadap pergerakan dari hasil pasar. Untuk korelasi antara saham TINS dan saham agro, itu ditemukan hasilnya sebesar 23%. Dan korelasi Anthem dan agro itu kan yang 35%. Kemudian hasil tersebut akan menjelaskan mengenai tingkat hubungan yang dimiliki dari kedua saham tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fundamental. Yang pertama itu, dari fundamental yang kami dapat itu ada debt to equity ratio, yang terbilang itu 1,59, dengan diketahui bahwa semakin rendah rasio yang ada, maka akan semakin bagus. Sedangkan yang kedua itu ada EPS. Di sini diketahui mengalami penurunan pada saham agro ini sebesar min 0,32, yang hasilnya ini menunjukkan adanya penyusutan dalam laba. Selanjutnya ada diketahui laba bersih pada kuartal 3 tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 33%.
Dan yang berikutnya ada aset yang menurun sebesar min 0,03%. Dan ada pun juga cash ratio diketahui sebesar 0,80, yang dalam hal ini semakin besar maka akan semakin bagus karena mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam melunasi kewajiban dalam jangka pendek. Ya, dan kemudian saya akan menjelaskan dari karakteristik perusahaan dan saham dari Agro. Adeko Agro dimulai pada tahun 2002 yang merupakan induk perusahaan industri pertanian dan agroindustri besar yang memiliki lahan pertanian dan fasilitas manufaktur di Amerika Selatan. Perusahaan ini terlibat di dalam sejumlah bisnis, termasuk bercocok tanam dan produk-produk pertanian lainnya, operasi dalam bidang susu, produksi etanol dan energi, dan transformasi lahan. Perusahaan ini terorganisir ke dalam 3 jalur bisnis utama, yaitu yang pertama pertanian, kemudian transformasi lahan, gula, etanol, dan juga energi. Adeko Agro SA memiliki pendapatan sebesar $995 juta. Agro juga dimiliki lebih dari 50% oleh perusahaan PT Indonesia Asam Aluminium atau Persero, yaitu sebanyak 65% di saham PT Timah Tbk. Agro juga terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai portofolio dari risk and return. Melalui hasil perhitungan portofolio risk and return, diketahui untuk dilakukannya alokasi dana yang harus sesuai dengan berdasarkan keinginan, yang dalam hal ini dapat dilihat melalui standar deviasi dengan nilai sebesar 9%, yang berarti dilakukannya pembagian modal yang ada ke dalam saham ANTM, TINS, dan Agro. Melalui penggunaan Microsoft Excel Solver Add-ins juga, diketahui hasil portofolio efisien melalui variance yang diminimumkan dan kemudian memberikan beberapa pilihan dalam pembagian modal yang paling baik. Untuk portofolio return itu sebesar 2%, portofolio standard deviation 8%, dan kemudian Sharpe dalam portofolio juga dikatakan akan bernilai baik jika hasilnya tinggi. Begitu juga dengan Sharpe dari portofolio ini sebesar 26%, yang berarti tergolong dalam kategori baik. Dalam portofolio ini juga dilakukannya standar deviasi yang diminimumkan sehingga akan mendapatkan risiko yang kecil pada portofolio tersebut atau dengan risiko yang paling minimum. Dan melalui hasil dari portofolio tersebut, dengan adanya penggunaan solver ini juga menyatakan bahwa jika ada varian yang diminimumkan hasilnya, maka akan ada suatu pembagian modal yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada weight ANTM, yaitu dengan 0%. Kemudian yang kedua, sebesar 70% untuk weight TNS. Dan yang terakhir 30% untuk weight Agro. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai analisa data melalui Microsoft Excel. Pada data Anthem, kita mendapatkan monthly return yang kita dapat dari adjusted close yang pertama, itu pada data seperti F3, kita kurang sama yang di bawahnya, data F4, lalu dibagi lagi sama F4. Nah, itu rata-rata dari monthly return, kita mendapat arithmetic return, dan kita dapat sebesar 2%. Terus, dari data Anthem ini, kita mendapat geometric mean sebesar 1%, variance sebesar 0,07% sekian, dan standard deviation sebesar 0,085 sekian. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai Adeko Agro. Yang pertama, adjusted close sudah didapat dari datanya di awal. Kemudian untuk mencari monthly return didapat dari adjusted close sama seperti cara sebelumnya. Yang pertama dikurangi yang kedua, kemudian yang dibagi kedua. Kemudian rata-rata yang didapat dari monthly return semuanya di rata-rata mendapatkan arithmetic return. Kemudian untuk mencari geometric mean didapat dari 0,988 dikurangi 1. Jadi hasilnya minus 1%. Kemudian juga didapat variance dan standar deviasi. Untuk variance-nya 0,012 sekian, dan untuk standar deviasinya 0,0110 sekian. Saya akan menjelaskan perusahaan Timah atau TINS. Kita akan menentukan monthly return-nya. Monthly return itu dapat dari F3 kurang F4 dibagi F4. Dan arithmetic return itu ditemukan dari rata-rata dari semua monthly return. Dan kita akan menemukan geometric mean. Geometric mean itu berasal dari 1,01 dikurang 1, yaitu 1%. Dan variasinya 0,036, dan standar deviasinya 0,19.
Selanjutnya adalah data korelasi antara perusahaan Anthem dan TINS. Dari data Anthem selama 5 tahun terakhir, kita mendapatkan varian sebesar 0,00720 dan standard deviation sebesar 0,084 sekian. Dan pada TINS kita mendapatkan varian sebesar 0,039 sekian dan standard deviation sebesar 0,198 sekian. Nah, dari data yang kita sudah buat, kita mendapatkan korelasi antara Anthem dan TINS sebesar 38%. Kemudian setelah korelasi dari Anthem dan TINS, maka akan saya jelaskan mengenai korelasi antara Anthem dengan Agro. Pertama, dari data Anthem dulu, didapat dari monthly return-nya sekian, kemudian dari monthly return didapat variance dan standar deviasi. Untuk Agro juga sama, dapat dari monthly return, kemudian dapat variance dan standar deviasinya. Kemudian setelah data didapatkan covariance, yaitu sebesar 0,0032 sekian, dan juga korelasi dari Anthem dan Agro itu sebesar 35%. Selanjutnya saya akan membahas korelasi antara saham TINS dan Agro. Korelasi ini untuk melihat hubungan antara kedua saham yang saya pilih ini. Standar deviasi ini didapati dari data-data TINS ini, lalu kemudian ditemukan arithmetic return, lalu menghitung variance, dan akhirnya kita dapat menemukan standar deviasi. Begitu juga dengan data yang pada saham Agro, sama mencari variance, lalu standar deviasi, dan yang didapati melalui arithmetic return. Kemudian selanjutnya mencari covariance, yaitu menggunakan rumus covariance yang membandingkan dua data dari dua saham ini. Selanjutnya didapati korelasi dari covariance ini sebesar 23%. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai portfolio risk and return. Pertama-tama ini dimasukkan data dari data-data saham sebelumnya dari Anthem, TINS, dan Agro dengan weight yang kita tentukan sendiri berdasarkan petunjuk dari dosen, di mana total dari weight akan menghasilkan angka 1, dan return aritmetik yang diambil dari masing-masing saham yang telah dianalisa tadi, Anthem sebesar 2%, TINS sebesar 3%, Agro sebesar 0%. Dan untuk return geometrik, Anthem dan TINS sebesar 1%, Agro sebesar min 1%. Dan untuk standard deviation, yang Anthem sama TINS sebesar 9% dan 19%, Agro 11%. Portofolio diperoleh melalui rumus ini, weight dikali return aritmetik, yang kemudian mendapatkan hasil 2%, dan portofolio return geometrik didapat dari weight dikali return geometrik, dapat hasilnya 1%, dan kemudian portofolio variance melalui kolom weight dan kolom standard deviation yang menghasilkan 1%, dan standard deviation yang dari portofolio variance. Dan ini ada dimasukkan data korelasi dari antara Anthem sama TINS, Anthem Agro, TINS Agro, 38, 35, 23%. Dan yang terakhir, menghitung menggunakan solver add-ins, namun sebelum menghitung menggunakan format solver add-ins, akan dimasukkan data yang ini, ada Anthem, TINS, dan Agro, yang kemudian digunakan rumus ini, sama dengan covar, dengan mengambil covariance dari saham Anthem. Dan untuk highlight yang kedua ini, menggunakan rumus yang sama dengan covar, dengan mengambil covariance dari korelasi TINS dan Agro. TINS dan TINS. Terus, begitu juga dengan highlight yang ketiga. Dan yang tidak di-highlight ini, rumusnya sama, hanya mengambil korelasi dari saham Anthem dan TINS. Untuk data yang ini diambil melalui format solver add-ins yang ada di Microsoft Excel dengan return yang tetap berdasarkan dengan return aritmetik, sehingga menemukan hasil dari portfolio return sebesar 2%, portfolio variance sebesar 1%, portfolio standard deviation sebesar 8%, min sebesar 2%, dan Sharpe sebesar 26%. Sehingga kesimpulan yang adanya dilakukan invest pada Anthem sebesar 0% dan melakukan invest
kepada teens sebesar 70% dan pada agro 30%. Sekian dan terima kasih.